Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, kalau kemarin kan Yaya bahasnya soal Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh gimana? Ya sama aja nak, semua nabi itu adalah manusia yang paling canggih di zamannya. Iya. Jadi yang harus kamu tanamkan bahwa nabi itu adalah manusia tercanggih di zamannya. Selama ini kan kita hanya manusia termulia. Ya memang termulia, tapi harus kamu rekonstruksi pikiranmu itu juga manusia tercanggih. Jadi gini, bisa nggak bayangin kalau yang kita tahu kan ceritanya Nabi Nuh bikin perahu besar. Iya. Dengan tugas membawa berpasang-pasangan hewan, tumbuhan, beserta umatnya yang manut ya kan gitu ya. Terus terkatung-katung di laut sampai berapa hari, berapa puluh hari kan gitu ya. Bisa kamu bayangkan di dalam perahu itu selama puluhan hari, logistiknya persiapannya gimana? Wih, iya. Itu kan kalau nggak dipikir beneran kan mati kelaparan semua. Bisa saling membunuh. Ya kayak di film bisa saling membunuh, iya. jadi kanibal kan. Ya hewan-hewan yang harusnya dikembangbiakkan dimakan. Bagaimana distribusi makan itu satu. Terus masalah kotoran. Wih, ya. Iya. Bagaimana kebersihannya. Sebegitu banyak makhluk itu, manusia dan hewan. Kemudian hubungan sosial. Orang berpuluh-puluh hari hanya di kapal itu ya. Ya kayak kita ini loh. Kamu lihat zamannya Nabi aja hidup tidak di kapal. Itu bertetangga, bersaudara bisa bermusuhan karena suatu hal. Ini di dalam perahu. Bagaimana manajemen psikologisnya? Itu seorang nabi harus bisa kan? Iya. Nah, itu akomodasinya gimana, logistiknya gimana, menata hubungan sosial selama berhari-hari di dalam keadaan yang tidak pasti kan. Ini mau kemana ini? Kalau kamu pergi ke Amerika kan jelas, ini nanti ke sini beli tiket, tidur di sini nanti walaupun berhari-hari. Tapi kalau ini kan tidak ada tujuannya, tiba-tiba airnya meluap terus kita berhenti di mana? Tidak ada pengetahuan. Bagaimana kecemasannya umatnya waktu itu? Iya. Bagaimana meredam itu kan harus ada ilmu psikologisnya kalau zaman sekarang lah. Belum lagi hewan-hewannya gimana supaya hidup, tanamannya supaya bisa dikembangbiakkan. Nah, dengan cuaca yang ekstrim seperti itu di tengah laut, supaya nanti di darat bisa ditanam, bisa berbuah, bisa menjaga itu gimana, menjaga tanaman biar nggak layu. Iya. Nah, hewannya biar nggak mati. Terus kotoran hewannya ini gimana? Ini kan rumit ini. Ya. Iya. Berarti kan nggak sekedar selama ini kita cuma umatnya membangkang, anak istrinya membangkang, selesai ditinggal, kemudian diselamatkan. Itu kan cerita pendeknya. Tapi kalau kamu simulasikan kan tidak sesederhana itu. Penuh kerumitan ya. Nah sekarang kalau kalau diterjemahkan sekarang ya supaya kamu bisa punya inspirasi. Sekarang ini kan banjir juga, tapi banjir informasi. Atau disrupsi atau perubahan macam-macam. Ada orang ngomong bahwa ini saat decoupling keterputusan, seperti cerita Nabi Nuh, keterputusan dengan tanah yang dulu. Karena tanah yang dulu tenggelam kan gitu ya. Keterputusan itu ya informasinya apa, antara orang tua dengan generasi milenial terputus kan gitu ya. Disrupsi ilmunya banyak, banjirnya banjir ilmu kan sekarang. Saking banjirnya nggak tahu arahnya kemana ini. Ya kayak kamu loh tiap hari scroll skip kan gitu ya, generasi scroll generasi skip. Saking banyaknya banjir informasi. Nah kamu kan harus bikin bahtera ini. Walaupun kamu nggak tahu ini berhentinya di mana, kamu harus
terinspirasi dengan Nuh tadi, bikin bahteranya gimana, manajemen logistiknya. Terus kalau disambung yang cerita Adam, nanti nomenklaturnya gimana, penamaannya, klasifikasinya, bagaimana ini menggabungkan supaya berkembang, bertumbuh dari informasi yang sedemikian banyak. Karena kalau kamu hanya menerima informasi yang demikian banyak tanpa punya konsep ke depan, ya kamu nggak bisa mendarat dengan selamat. Kapalmu pecah di tengah laut karena istilahnya penumpangmu adalah informasi yang di dalam kepalamu saling berkelahi. Banyak orang menaiki bahtera internet ini akhirnya stres sendiri. Kan seperti itu. Makanya kita disuruh berdoa untuk supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua informasi yang datang itu membawa manfaat, membawa barokah. Kalau membawa merasa tahu, merasa pintar itu pasti, tapi membawa manfaat belum tentu. Nah, makanya Nabi Nuh itu bisa menjadi inspirasimu. Supaya aku ini di tengah banjir informasi, di tengah decoupling perubahan zaman yang terputus ini, harus apa? Ya tetap intinya ya kayak cerita itu, tetap taat kepada Allah kan gitu ya, supaya diselamatkan. Nggak bisa kamu cari-cari sendiri, akal sudah kebanyakan. Ini akalnya orang sedunia sudah diwujudkan di internet, tapi kalau nggak tahu arahnya kemana. Ya Nabi Nuh dulu juga istilahnya apa, nggak mungkin kan kalau nggak ngerti nautika itu kan ilmu kelautan, ilmu perbintangan, ilmu pelayaran itu loh. Berarti kan harus canggih, harus ngerti ilmu seperti itu. Nah kamu juga harus ngerti nautikanya internet ini arahnya nanti kemana. Nah, supaya tahu kalau kelihatan tempat mendarat sudah siap juga dan sudah bisa mengembangkan. Nah kalau kita obrolin sedikit gini kan udah kelihatan bahwa Nabi Nuh itu sangat keren. Untuk menginspirasi kita menjadi sebuah informasi, menjadi bekal kita hidup ini. Ya. Jadi balik lagi, kalau bahtera Nuh itu tidak sesederhana kapal Titanic yang diagung-agungkan saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena satu, yang diangkut Nabi Nuh itu tidak sekedar manusia, tetapi ada hewan, ada tumbuhan, dan ada misi setelah turun itu harus diapakan. Juga turunnya kapan tidak tahu. Kalau Titanic kan sudah jelas semua, manusianya juga terdidik semua, dan nyatanya juga nggak selamat kan gitu ya. Padahal canggih. Nah ini berpuluh-puluh malam dengan kondisi yang tadi diterangkan Ayah ya, itu rumitnya luar biasa. Kalau tidak dengan pertolongan Allah sudah nggak mungkin. Ya mungkin bisa seperti Titanic tadi, kena badai, kena gelombang di tengah jalan, mau gimana? Di tengah samudra kita udah nggak bisa apa-apa, sepinter apapun ilmu kita udah nol. Ya, gitu aja bisa. Banyak-banyak seperti biasa daripada batu. Yes.